Itulah mereka mengajak kita. Oke. Nah, kita kan sudah tahu. The reason why we are created, kita sudah tahu ya. Saya tidak perlu lagi mengulang dari situ kan. Bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya kita serupa dengan gambarnya dan memerintah, gitu kan. Terus kemudian pertanyaannya, memerintah yang dimaksud itu apa? Ya, tahu, nah, memerintah yang dimaksud sebenarnya punya dua kata. Kata yang pertama, jadi gini, soal keserupaan saya nggak bahas lagi, boleh? Jadi saya tidak bahas keserupaan. Jadi itu saya anggap sebagai pelajaran ini udah selesai, karena keserupaan itu berarti karakter kita seperti Kristus, baru kita memerintah. So you get that, ya? Itu sudah pemahaman ya, bahwa kita hanya memerintah kalau keserupaan terjadi. Kalau kita nggak serupa dengan dia, ya memerintah apa? Itu kan terjadi berat. Jadi keserupaan itu berurusan dengan karakter seperti Kristus, hidup seperti Kristus. Nah, memang melakukan hal tersebut tidak semudah membalik telapak tangan, tapi saya tahu itu harus dibuat. Saya menyarankan untuk keserupaan itu ada jalur-jalur lah. Kalau kita mundur kira-kira pada zaman Francis dari Assisi, dia menyebutnya sebagai the rule of life. Adalah rule of life. Ya. Jadi saudara dari awal harusnya tidak harus mempercayai pernyataan orang Barat yang berkata I'm the master of myself. Enggak, nggak usah percaya itu. Yang pertama itu sudah masuk akal, karena faktanya adalah Anda itu tidak melakukan apa yang Anda mau. Saya pun tidak melakukan apa yang saya mau. Enggak. Kita melakukan kemauan dari siapa yang menguasai hidup kita. Kalau yang menguasai hidupmu adalah Tuhan, kamu melakukan kehendak Tuhan. Kalau yang menguasai kehidupanmu adalah sistem dunia, kamu kan lakukan hal tersebut. Dan itu tidak perlu pintar kita. Biar dia main di gereja, tapi kalau dia sistem dunia, akan duniawi jadinya. Itu akan kelihatan. Itu tidak bisa tidak bisa dikamuflage, tidak bisa dipalsukan. Jadi itu kalau berurusan dengan keserupaan. Nah, saya tidak akan bahas banyak mengenai keserupaan, tapi saya menyarankan saudara punya rule of life, saudara mengalami apa yang saya sebut dengan ada spiritual formation lah. Kamu membangun formasi kerohanian yang baik. Ada yang saya sebut dengan mental construction, pemikiran supaya mentalitas Anda terbangun dengan baik. Itu harus, itu nggak boleh dianggap remeh. Itu adalah hal penting. Dan menurut saya melayani Tuhan sudah cukup lama. 44 tahun saya sudah terlibat di pelayanan. Saya mulai sangat muda. Saya mulai umur 16 tahun. Nah, selama 20 tahun pertama kita terlalu konsentrasi hanya untuk bangun karakter. Tapi kalau bangun karakter itu cuma separuh tujuan. Dan pada waktu itu kan kita punya pemahaman masih kalau mati masuk surga kan. Yaitu pemahaman agama yang paling berat itu. Nanti kita percaya mati masuk surga, kita pikir kita mau semua ke surga. Jadi cepat-cepatan berbuat baik supaya pergi ke surga. Padahal that is not the case. Case-nya adalah manusia dipercayakan oleh Allah untuk mengelola bumi, itu masalahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bumi ini sangat penting, tapi kan kita dialihkan perhatian untuk pergi ke surga. Ya kita suruh cepat pulang ke surga, kita nggak urus bumi. Padahal bumi ini adalah daerah tanggung jawab kita. Itu adalah tempat di mana Anda betul-betul harus menyatakan kehendak Allah di bumi ini. Jadi itu pemahaman ya. Nah, saya kemudian menemukan setelah mengajarkan tentang pemerintahan kepada murid-murid kita, mereka punya pertanyaan selalu terjebak pada pemerintahan. Itu kekuasaan pada orang lain ya. Kan? Jadi kemudian pertanyaannya adalah nanti kita perintah siapa? Orang-orang yang kita perintah dan seterusnya. Kita akan bahas hal tersebut. Jadi saya menyarankan saudara lewatinlah proses-proses kalau misalnya pemuridan, di mana ada mental construction, kamu dilatih bagaimana berpikir yang bagus, berkata positif, hidup yang benar, latihan-latihan iman itu penting. Dan disiplin itu penting. Gak bisa anda, hidup itu mesti disiplin. Disiplin itu adalah bahasa kita. Dari kata itu kita dapat discipleship ya. Jadi itu adalah bahasa yang sangat penting buat kita. Jadi jangan percaya kalau ajaran kasih karunia berkata tidak perlu disiplin lah, itu duniawi itu. Enggak, disiplin penting. Kalau anda tidak disiplin, karena kan faktanya ini, anda hanya akan menjadi sejauh anda disiplin. Kalau anda nggak disiplin di sini, ya sudah anda sampai di sini aja. Sebab semua yang baru perlu disiplin yang baru. Ada hal yang kamu harus
harus sesuaikan, ada hal-hal yang kamu harus capai. Jadi logikanya adalah di bagian keserupaan itu pemerintah adalah tugasnya. Tapi di bagian pemerintahan ini yang berat ini. Di bagian pemerintahan ini yang saya sebut gereja mengabaikan dan pengabaian. Pengabaian itu dosa paling berat itu. Kita mengabaikan, kita membiarkan sesuatu terjadi di sekitar kita biarkan. Nanti kalau Anda menikah, nanti kamu membiarkan terjadi pada keluargamu, anak-anakmu. Itu tidak boleh. Sebab pembiaran itu adalah dosa pertama dari Adam. Dosa pertama Adam itu pembiaran sebenarnya. Adam tidak buat apa-apa. Adam tidak lawan Tuhan. Adam tidak bikin rusak taman. Adam cuma membiarkan ular menipu Hawa, itu aja. Itu pembiaran menurut saya. Ya kalau membahas secara ontologisnya itu masalahnya dari situ. Tapi logikanya sekali lagi adalah bahwa Adam gagal di pemerintahan. Kata pemerintahan kan ada dua kata, pengelolaan atau governance atau juga government. Nah oke, kalau pengelolaan saya juga akan bahas lebih banyak. Pengelolaan itu tata kelola. Ya. Tujuan Anda belajar tata kelola untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Saya belajar ilmu ekonomi, ya, atau ilmu manajemen. Apa tujuan manajemen? Ya, to achieve the purpose kan. Kita manage to achieve the purpose. Jadi memang tujuannya adalah tujuan. Fokus pada tujuan adalah hal yang penting buat kita. Nah sekarang kita akan bahas tentang pemerintahan. Nah pertanyaannya apa yang diperintahkan? Orang kan pertanyaan siapa yang diperintah? Yang bertanya siapa yang diperintah, cara berpikirnya adalah manusia boleh memerintah sesamanya. Dari awal Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tidak pernah berharap bahwa manusia memerintah sesamanya. Gak ada ayat yang beritahu. Coba kita baca misalnya. Kejadian pasal yang pertama, ayat 26. Coba lihat ayat 26. Itu kan dibilang ini, lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita, supaya mereka apa? Berkuasa atas. Apakah di situ dilakukan manusia yang lain? Enggak. Yang dia apa? Sistem dunia, sistem pengembangan, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, akan semua binatang yang merayap di muka bumi ini, semua binatang. Jadi yang dipercayakan Tuhan kepada manusia adalah sistem kehidupan. Kenapa? Sistem kehidupan. Nah, itu yang manusia harus kuasai. Jadi itu manusia disuruh memerintah sistemnya, bukan manusia yang lain. Jadi tidak pernah ada ide bahwa manusia memerintah orang lain. Itu nggak ada di Alkitab. Itu nggak ada di Alkitab. Nanti ya, makanya kalau saudara baca dalam psikologi tentu orang-orang yang belajar misalnya Gustav Jung punya pemikiran tentang archetype misalnya. Kalau ada di gambaran Anda ada orang jangkitnya putih, panjang, rambutnya putih, terus dia berdiri sudah tua pakai baju putih, kesannya apa? Berhikmat, punya wibawa, punya pengalaman yang banyak. Kan itu archetype namanya kan. Nah, di Alkitab punya beberapa archetype yang memberitahukan seolah-olah Tuhan tuh mau supaya manusia memerintah yang lain. Sebenarnya enggak. Tuhan tidak pengen hal tersebut. Dan itu Yesus ajarkan juga. Coba sekarang kita baca apa definisi Yesus tentang pemerintahan. Coba kita lihat di dalam kitab Markus pasal yang ke-10. Kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ya. Kalau sudah baca di ayatnya yang ketika 42 sampai 45, Anda akan menemukan kata-kata itu tentang bahwa pemerintahan dunia ini memerintah dengan keras apa? Dengan tangan besi dari atas ke bawah. Coba baca ayat tersebut. Coba baca. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Lihat, Yesus berkata tidaklah demikian di antara kamu. Dia membandingkan dengan cara pemerintahan dunia dan cara pemerintahan yang Yesus bawa. Tebak, di situ Yesus menamakan dirinya sebagai apa? Anak manusia. Anak manusia kan? Ya kata pelayan memang luas, tapi Yesus datang di situ sebagai anak manusia. Siapa itu anak manusia? Nah, kalau Anda mengikuti misalnya di dalam teologia reform misalnya, mereka mengartikan anak manusia sebagai pembahasan tentang inkarnasi Allah jadi manusia. Ada benarnya, tetapi sebenarnya anak manusia yang Yesus pakai, ingat, Yesus paling suka menggunakan itu kata itu kan sebagai namanya kan, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Siapa anak manusia itu? Nah, anak manusia itu sebenarnya menurut Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14, anak manusia itu adalah raja yang memerintah kekal. Kalau dalam konteks Yahudi ya, itu adalah Mesias. Jadi waktu dia bilang anak manusia, ini sedang berbicara tentang model kerajaan anak manusia, raja yang memerintah kekal, model Mesias, bukan memerintah sebagai bangsa-bangsa. Jadi konsep kita berpikir memerintah bangsa-bangsa itu salah. Kita tidak boleh seperti itu. Bangsa-bangsa memerintah orang, memerintah rakyatnya, jadi berarti memerintah orang. Kita enggak. Kita malah enggak disuruh memerintah, kita disuruh melayani. Ingat kata yang dipakai, tidaklah demikian dengan kamu. Kamu siapa yang mau jadi besar? Pengertian besar itu great, bukan badannya jadi besar, bukan. Harusnya kalau kamu menjadi pemerintah yang bagus, kamu harus melayani. Nah, kata itu definisi Yesus tentang pemerintahan. Sebab melayani itu punya dua aspek. Aspek melayani memang ada kan. Governance itu pelayan. Jadi memang betul pemerintah apapun di muka bumi ini melayani rakyatnya harusnya. Ya, bukan menguasainya dan menekannya. Jadi itu bukan jabatan untuk menginjak orang lain. Itu bukan posisi untuk merendahkan orang lain, tapi itu adalah kesempatan untuk sungguh-sungguh menyatakan karakter pengelolaan. Jadi Yesus bilang, tidak demikian dengan kalian, kamu harusnya melayani, ya kan? Jadi kemudian jadi pertanyaan siapa yang dilayani itu bukan pertanyaan Alkitab, itu pertanyaan sistem dunia. Tapi yang benar adalah apa yang diperintah atau apa yang dilayani itu harusnya menjadi hal yang terpenting. Nah makanya entah sudah dibagi ke kalian slides-nya tadi itu. Kalau sudah langsung lihat saja apa yang diperintah di slide itu. Saya menyodorkan 3 sih. Saya menyodorkan 3 aja dari sangat banyak yang Anda harus kerjakan. Sebab apapun yang Anda kelola itu namanya Anda perintah dalam bahasa Indonesia itu. Anything that you govern itu harusnya itu yang Anda perintah. Apa saja yang kamu kelola itu Anda sedang memerintahnya. Artinya karena kata pemerintahan itu apa sebenarnya? Coba, kata pemerintahan itu apa sebenarnya? Kita selalu melihat kata pemerintahan adalah berkuasa. Tapi kata pemerintahan sebenarnya adalah Tuhan sedang mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Dia sedang mengeluarkan hikmatnya. Dia sedang mengeluarkan polisinya. Itu pemerintahan. Pemerintahan sebuah bangsa dilihat dari apanya? Polisinya. Ya kan? Kamu dilihat visimu apa? Yang dibahas itu. Nah, kita sebagai orang percaya telah dipercayakan. Apa yang dipercayakan kepada manusia yang paling banyak? Pekerjaan. Pekerjaan. Itu kepercayaan. Semua orang punya pekerjaan dalam dirinya. Makanya di kerajaan Allah nggak ada yang nganggur. Karena semua diberi pekerjaan. Coba kita baca ayatnya. Ini yang sering sekali disalahartikan, dipotong salah dalam pembacaan oleh orang-orang aliran reform yang berpikir bahwa pekerjaan tidak penting bagi Tuhan. Siapa bilang pekerjaan tidak penting bagi Tuhan? Bahkan nanti, saudara kalau di hadapan Tuhan nanti, yang diadili itu pekerjaanmu. Tidak banyak membahas karakter diadili nanti. Yang terbanyak bakal diadili adalah pekerjaan. Ergo. Nah, coba kita lihat ayat ini di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ergo
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau Paulus bilang sebelumnya, itu Paulus refer kepada sebelum kejatuhan. Itu bahasa Paulus ya. Sebelumnya. Jadi dia bilang sebelum manusia jatuh, manusia telah diberi pekerjaan di dalam dirinya. Jadi semua orang punya pekerjaan. Tapi kan kita ini sudah dimold oleh dunia kan. Sistem pendidikan kita dimold oleh dunia sehingga kemudian terbanyak orang tidak mengerjakan pekerjaan yang Tuhan taruh dalam dirinya. Dia ikuti hal yang lain. Oh ya, dan itu benar. Jadi menurut saya, hal yang paling rumit mengajar generasi muda sebenarnya adalah untuk memberitahukan pada mereka di dalam setiap mereka ada pekerjaan yang Tuhan sudah taruh. Dan tanggung jawab Anda untuk menemukannya. Sayangnya kita mengukur pekerjaan orang dari sekolah yang kita masukin kan. Ya oke lah, kamu masuk sekolah dan biasanya orang tua punya pemahaman, kamu dimasukkan sekolah nanti kalau kamu kerja kamu punya banyak duit kan. Kamu bisa hidup karenanya. Jadi molding dari semua sistem pendidikan adalah untuk beritahukan bahwa pekerjaanmu di sistem pendidikan ini akan membuat kamu sukses, berhasil punya uang lebih banyak. Padahal Tuhan telah menaruh pekerjaan dalam saudara. Itu betul. Siapa yang nonton kayak American Idol atau say American Got Talent, ya gitu-gitu, yang guys, kalian nonton kayak gitu-gitu kan? Tebak, itu keterkejutan para produser adalah muncul orang-orang dengan karunia-karunia yang baru hanya dalam 5 tahun pandemi gitu atau 2 tahun pandemi, tiba-tiba muncul karunia-karunia yang gak jelas. Tapi mereka powerful banget. Ada perempuan umur 9 tahun ventriloquist itu. Ventriloquist itu apa sih? Yang pakai puppet kemudian dia pakai suara dalam perutnya itu. Dan dia kemudian jadi sangat terkenal. Sebenarnya kapan kamu mulainya? Ya, baru pandemi kemarin. Ada yang kemudian jadi penyanyi yang sangat hebat, baru pandemi kemarin. Ada yang juga masuk dadakan, itu juga. But it doesn't matter. Di dalam setiap kita itu ada pekerjaan yang Tuhan mau kita keluarkan. Nah, jadi sebenarnya generasi muda gini, kalau kamu misalnya belum dapat pekerjaan, jangan menyerah. Ada pekerjaan di dalam kamu yang kamu harus temukan. Itu jauh lebih penting daripada kemudian sekedar berikan ribuan lamaran. Ya, semua kita punya pekerjaan. Bahwa Tuhan sudah taruh itu dalam semua orang. Karena siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau kita hidup di dalam. Jadi dalam kita ada pekerjaan, lalu pekerjaan. Dan pekerjaan ini penting. Kalau kamu tidak mengeluarkannya, salah satu buku Miles Monroe yang saya baca ya. Jadi sejak saya tidak baca Kingdom-nya Miles Monroe, saya baca tulisan-tulisannya dia. Salah satu buku yang dia tulis itu adalah tentang potensi. Terus ini dia mendefinisikan tentang arti kegagalan. Pernah tahu definisinya dia? Tahu? Ya. Bukan. Ini definisinya. Tahu arti kegagalan? Kegagalan adalah berhasil melakukan sesuatu tapi di tujuan yang salah. Jadi misalnya Anda harus jadi dokter tapi Anda jadi insinyur. Kamu sukses jadi insinyur, kamu tidak kerjakan. Dia bilang adalah sukses di tujuan yang salah adalah hal yang paling banyak tipuannya di dunia ini. Memang benar. Buat apa jadi dokter kalau kamu sukses jual narkoba? Kan kira-kira begitu. Nah jadi logiknya adalah bahwa seringkali kita punya pemahaman bahwa sukses itu sekedar punya uang. Padahal tidak. Sukses itu adalah Anda mencapai tujuan mengapa Anda diciptakan. Itu sukses. Lah iya, sukses apa? Untuk apa Tuhan ciptakan kita? Nah berarti ini menemukan pekerjaan itu adalah sesuatu saya sebut sebagai probably the biggest quest of humanity. Anda mesti temukan pekerjaanmu apa. Ya. Misalnya kalau saya bilang ini, misal contoh, menjadi ayah itu pekerjaan. Tapi orang bilang itu bukan pekerjaan. Itu hanya status. Menjadi suami itu pekerjaan. Saya kasih contoh. Anda jadi dokter, Anda sekolah sangat banyak. Anda sekolah, jadi suami nggak ada sekolahnya. Makanya gereja mulai menyodorkan, pre-marriage counseling. Itu sudah beritahu bahwa jadi suami ada sekolahnya juga harusnya.
Kamu ada sekolah, kamu jadi dokter ada sekolahnya. Makanya ada orang sukses jadi dokter, gagal jadi suami. Atau gagal jadi ayah. Jadi logik berpikirnya kita adalah mulai sekarang, dan ini pekerjaan yang serahkan pada pendeta ini. Kita semuanya harus menemukan di dalam kita pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan. Sebab lewat itulah Anda kemudian memerintah. Lewat itulah Anda kemudian melayani. Saya discover diri saya sebagai seorang misalnya pengajar. Setelah saya habiskan waktu saya dari dulu hanya untuk ke arah musik. Ya gini-gini pernah jadi pemusik lah, pernah jadi penyanyi lah. Ya di zaman dahulu kala kan saya bisa waktu saya sebagai seorang pemusik. Kemudian bertobat, saya pikir pelayan saya akan diadakan musik. Karena saya kemudian menghubungkan antara karunia nubuatan yang saya miliki dengan pelayanan musik. Semuanya saya putar di situ terus. Saya gagal untuk menemukan sampai satu saat saya hanya ada di pesawat perjalanan pulang dari Australia, pergi ke Bali dari Sydney terbang ke Bali. Di pesawat saya cuma baca satu ayat yang sudah biasa, ayat biasa. Lalu Daud melayani generasinya sesuai dengan kehendak Allah. Lalu dia mati, dia mangkat, terjemahan bahasa Indonesia. Ya kan? Inggris bilang fall asleep. Saya baca itu, tiba-tiba muncul di kepala saya. Kamu melayani Tuhan sesuai kehendak Allah apa tidak? Sepanjang perjalanan itu kan terbang cuma 5 jam lah. Terbang dari sini pergi ke Bali. Saya menangis kira-kira 3 jam lamanya karena saya kemudian menemukan, wow, saya rasa betul bahwa apa yang saya kerja sekarang bukan yang Tuhan mau, bayangkan. Jadi saya mesti jadi apa dong? Dan itu kan terjadi dalam waktu 1-2 hari. Saya menemukan bahwa rupanya kalau saya ngajar, orang agak ngerti-ngerti dikit lah. Jangan juga berkata saya mengajar, tapi Anda mengajar semua tidur kan? Dia ngajar apa gitu? Tapi waktu saya mengajar, orang ngerti. Saya kemudian berdiri di depan kelas, orang ngerti. Kemudian Pak saya masuk kota, saya baru umur 22 tahun, 23 tahun. Dia utus saya, jadi dia nggak mau pergi, dia pikir saya utus anak rohani lah. Saya masih umur segitu, pergi mengajar sekolah Alkitab malam, di mana saya adalah pendeta-pendeta yang sedang mencari degree pada waktu itu. Jadi saya berdiri di depan mereka, saya mengajar, mereka mengerti. Terus mereka bilang sama Pak Sam nggak usah datang, Jonathan aja yang datang. Tapi kemudian saya regular mengajar mereka. Semakin saya mengajar, saya menemukan sukacita. Saya berkata, oh ini karunia saya. Ngapain saya sibuk menjadi penyanyi ya? Ngapain saya harus jadi pencipta lagu ya? Iya. Saya kemudian sadar, that is not the direction. Ya, cuma karena dulu saya sedang Ramsey Lewis, saya suka Billy Joel, saya pikir mau bikin lagu menyenangkan lah dapat pekerjaan. But probably that is not it. Mau saya menemukan saya adalah pengajar, banting setir. Langsung saya banting setir. Saya jadi pengajar. Oh, masih tahu musik lah, masih dengar musik lah. Saya menyukai itu jadi hobi saya. Tapi saya tidak menjadikannya sebagai ergon saya. Kemudian saya mulai sadar bahwa saya harus memerintah dengan cara ini. Saya harus mengembangkan pengaruh saya dengan cara ini. Saya mengembangkan sampai pada titik yang sangat ekstrim. Saya membaca buku sangat banyak. Saya belajar sistematik. Saya belajar apa aja. Saya belajar apa aja. Kelihatan kecil kayak gini tapi jangan salah. Ya, apa yang saya ketahui mungkin bisa mind blowing orang lain. Dan dipikir, kenapa orang seperti ini bisa mengetahuinya? But it doesn't matter kan? Saya tahu karunia saya. Dan karunia yang paling luar biasa di karunia pengajaran itu adalah kamu punya key of knowledge. Itu ada. Di Alkitab ada itu karunia itu. Saya kemudian menggunakan dengan baik hal tersebut. Saya nggak bercanda. Saya belajar. Saya gali pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengannya. Informasi. Saya belajar bagaimana mengubah informasi menjadi data. Data menjadi message. Itu 3 hal yang berbeda. Saya nggak cuma sampaikan informasi sama orang. Saya menyampaikan message dari sorga. Kalau saya punya data, saya tidak cuma tuangkan datanya dong. Saya kelola di otak saya latih diri saya untuk convey the words. Saya lakukan itu. Saya latihan. Makanya kalau saya mengajar gini, saya sudah buka catatan karena sebelum saya mengajar, saya hafal titik komanya. Saya baca ayatnya, saya hafal ayatnya. Saya nggak bercanda. I work hard. Dia apa? Di spirit di mana saya punya pengaruh kuat. Nah itu kan. Jadi sekarang
Karena kepada kita diberikan semuanya, saya sarankan Anda mencarinya. Nah, sekarang mungkin Anda sudah punya pekerjaan, Anda sudah stabil di dalamnya, Anda sudah melakukan hal yang baik di dalamnya. It's alright. Tapi sebaiknya Anda menemukan sesuatu yang tepat di dalamnya. Paling tidak, Anda menemukan pekerjaan apa yang Tuhan berikan pada Anda. Anda menemukan karunia pelayanan apa yang dipercayakan pada Anda. Anda menemukan fungsi pelayanan tepat apa yang ada pada Anda. Anda harus menemukan hal tersebut. Karena itu kepercayaan Tuhan buat Anda. Bilang dulu kepercayaan. Lawan kepercayaan cuma satu, pengabaian. Ya. Dan dosa Adam adalah pengabaian. Dosa kita pria terbanyak adalah pengabaian. So, let's kembali ke catatan. Kita perintah apa sekarang? Ingat saya sudah jelaskan dengan apa kita memerintah. Saya bilang kita perintah. Coba lihat aja di slide saya kalau sudah punya. Yang pertama adalah governing self. Ini prinsip self-governance ini penting buat kita. Karena begini, hanya orang yang menata diri yang bisa menata yang di luar mereka. Kamu udah bisa tata dirimu, kamu tata di luar bagaimana? Berarti menata diri itu adalah hal yang sangat penting. Betul nggak? Lihat dulu, menata diri. Nah, berarti bagian yang pertama yang tadi saya sampaikan perlu sudah kerjakan. Spiritual formation, mental construction. Kalau perlu nanya-nanya, kamu mengembangkan pribadi sendiri. Jangan cuma berharap dari informasi yang ditulis di YouTube, ChatGPT. Baca Alkitab. Itu sumber hikmat. Itu sumber pengertian. Itu membuat kamu, saya kasih tahu, merenungkan firman Tuhan aja, itu telah merupakan revolutionize seluruh kehidupan saya. Sebab saya merenungkan firman Tuhan, terbanyak yang saya khotbahkan bukan saya dapat karena dengar khotbahnya orang lain, bukan dari buku yang saya baca. Terbanyak yang saya khotbahkan karena self-revelation saya terima dari Tuhan. Sementara saya cuma baca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab saya mempercayai kalau Anda merenungkan firman Tuhan, Anda bisa lebih cerdas dari guru Anda. Amin. Anda lebih cerdas daripada ChatGPT. Karena ChatGPT cuma data. Jangan bilang dia pintar. Dia cuma data. Dia cuma data. Dia kumpul data. Dia pintar sintesakan. Dia kasih buat Anda. Anda pikir cerdas. Enggak, dia gak cerdas. Ada banyak pertanyaan yang saya tanya. Apalagi soal surga yang dia bingung. Dia bilang, Anda ini sebenarnya siapa? Itu benar, gak bercanda. Karena kemudian kita tahu bahwa kalau perenungan firman Tuhan akan membuat Anda cerdas. Yang kedua, Anda punya pengertian. Tapi yang ketiga, kalau Anda punya hikmat, itu bukan cuma pengertian, tapi ability to apply. Yes. Itu yang Anda punya. Coba kita baca ayatnya. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Mazmur 119. Pasti Anda sudah pernah baca. Saya membaca Mazmur 119 mungkin sudah ada kali 100 kali. Seriously, no joke, itu Mazmur tentang firman Tuhan. Ya. Memang dia paling panjang, tapi bukan berarti panjang membuat kita takut kan. Kita baca ayat 97. Coba. Mazmur 119 ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. So bro, kamu lebih bijaksana daripada musuh-musuhmu. Kalau kamu lebih bisa dari musuh-musuhmu, kamu bisa dikalahkan ya? Oke. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajar. Berakal budi itu sebenarnya adalah memiliki spiritual intelligence yang lebih. Berakal budi itu spiritual intelligence. Jadi bukan budi ya. Saya sudah suruh itu diganti kata budi. Ini benar-benar terjadi di Toraja. Anak-anak teen lagi itu kan berubah oleh pembangunan budimu. Jadi ada oh berarti yang berubah budi. Kita enggak. Jadi kira ini ibu budi, ini bapak budi. Enggak, ini budi kan apa? Budi pekerti. It's about mind that speaks to you. Mind that inspires you. Itu pemikiran yang gitu. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, baik kan? Sebab aku memegang titah-titahmu.
Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagimu. Siap, cukuplah. Tapi kalau dilihat, kamu lebih mengerti, kamu lebih berakal budi, kamu lebih bijaksana. Bayangkan, kalau itu diberikan pada saudara, as a part of you actually meditating the word of God, why don't you do that? Kenapa kamu tidak melakukannya? Bukan cuma baca, meditate. Nah, oke, saya tidak mengajar meditating ya, tapi itu mungkin perlu. Kalian sudah fungsikan, latih. Ya. Saya saya punya pemuritan, saya mengajarkan yang namanya step 1 to 3 namanya. Step 1 to 3, bagaimana membaca firman Tuhan sekaligus mendengarkan suara Tuhan dari pembacaan firman Tuhan. Gerakan karismatik kan berkata gini, kamu diam, kamu tunggu Tuhan berbicara. Tidak bicara-bicara dia 2 jam kemudian. Kalau dia bilang baca aja itu firman Tuhan, kamu baca, Roh Kudus akan menjelaskan pada Anda. Ya itu aja. Jadi kamu membaca sambil mendengar, kan gitu. Nah, kamu bisa lihat bahwa sebenarnya kemampuan untuk mengerti ada diberikan dari Tuhan untuk kita. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam self governance ini, apa yang harus Anda kembangkan? Nah, yang Anda harus kembangkan adalah hubungan dengan Tuhan secara langsung. Itu sumber pewahyuan. Iya, di situ. Di situ dari tahta ada 24 tua-tua. Itu bukan berarti ada 24 tua-tua di sorga. Itu tatanan dari tahta baru kepada pemimpin-pemimpin, governance. 24 kan itu 12 suku Israel, 12 rasul, itu menunjukkan tentang the numbers of governance, pemerintahan. Nah, itu diberitahu dari mereka, kemudian mereka ke bawah. Jadi kita harusnya punya hubungan langsung dengan Tuhan untuk menerima pewahyuan. Tuhan mau gak kasih pewahyuan buat saudara? Dia mau banget, dia pengen banget, dia mau kasih hikmatnya buat kita. Tapi bukan cuma hikmat, dia berikan pada kita ability to apply, kemampuan untuk dapat mengaplikasi. Berarti disiplin diri ini penting. Self governance itu coba kita perintah dulu. Sebab Tuhan kan tahu. Sebenarnya yang paling susah diperintah itu apa? Ego kita. Kalau kamu bisa kalahkan ego, kamu bisa kalahkan yang lain. Itu penting tuh. Pemerintah diri sendiri itu penting. Ya, baca sendirilah. Yang saya tulis itu sudah kembangin aja sendiri. Tapi yang kedua, ini yang kita perlu tahu. Kita harus memerintah sphere of influence. Titik pengaruh kita. Titik di mana kita dipercayakan oleh Tuhan. Ya. Siapa yang tahu pengajaran yang paling bodoh, tapi saya tetap menyetujuinya sampai sekarang. The first kingdom entrusted to a child is his bedroom. Iya. Bangun tidur aja berantakan yang gak karuan. Terus kamu suruh ubah dunia. Nah, ubah dulu kamar tidurmu. Atur dulu penjadwalan dengan baik. Atur dulu yang dipercayakan kepadamu. Apa yang dipercayakan pada kita? Banyak kan? Apalagi yang dipercayakan pada kita? Gambar Tuhan dia percayakan pada kita. Kuasanya dia percayakan. Ability, karunia-Nya dia percayakan. Terlalu banyak kepercayaan. Tapi kita abaikan. Kita tiru orang lain. Coba pikir dulu. Coba pikir aja. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu? Memikirkannya saja. Itu benar-benar. Kalau saya, luar biasa. Saya memikirkan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. It's so powerful. Dia percayakan dirinya, dia percayakan kuasanya, dia percayakan hikmatnya, dia percayakan sangat banyak. Tapi kan kita cuma mau apa yang menjadi milik kita. Harusnya kepercayaan ini setelah kita kelola dengan baik, you govern dengan hal tersebut. Kenapa dia saya sebut sebagai sphere of influence? Karena itulah kekuatan pengaruh. Nah, ada orang memakai hal yang lain untuk pengaruhnya, dia salah. Mengapa Daud menolak memakai bajunya Saul waktu bertempur? Padahal orang bertempur harus pakai baju perang. Karena menurut Daud, dia tidak mungkin pakai sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain. Tidak bisa. Makanya meniru dilarang. John Mason berkata begini,
if you try to copy others, the best that you can do is always number 2. You never be the best. So yang the best adalah orang yang kamu copy itu. Makanya nggak usah copy. Temukan sendiri kepercayaan Tuhan di dalam kita. Itu sangat banyak. Untuk saya mengerti hal ini, saya mengambil sebuah kertas, kemudian saya menulis apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Out dari keterkejutan saya. Sangat banyak. Jadi waktu kita kecil kan ada lagu yang diajar pada kita itu di gereja Protestan. Hitung berkamu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Untuk apa kita suruh itu? Karena berkat Tuhan yang diberikan pada kita adalah berisi kemampuan. Bilang lu, Tuhan memberkati saya. Bukan cuma saya menikmati. Karena waktu dia memberkati saya, dia memberi kemampuan pada saya untuk saya memberkati orang lain. Prinsipnya begitu. Anything that God does to someone, anything will give that someone ability to do the same to others. Saya kasih contoh. Jadi apa saja yang Tuhan kerjakan buat kita datang dengan kemampuan untuk kita pakai menyentuh kehidupan orang lain. Saya kasih contoh. Kalau Tuhan mengampuni saya, bukan cuma saya menerima pengampunan, saya menerima kemampuan untuk mengampuni orang lain. Makanya Tuhan akan sangat marah kalau kamu nak mengampuni orang lain. Karena semua pemberiannya datang dengan kemampuan. See? Nobody likes that. Tapi itulah prinsip tanggung jawab sebenarnya. Kalau Tuhan memberkati saya dengan keuangan, kepada saya diberi kemampuan untuk memberkati orang lain dengan keuangan. Kalau Tuhan menyembuhkan saya bukan cuma terima kesembuhan, saya menerima ability untuk menyentuh orang lain dengan kesembuhan. So why don't we like that? Itu idenya pemberian Tuhan. Bahwa Tuhan bukan cuma memberi sesuatu, semua pemberian Tuhan pada kita datang dengan kemampuan untuk kita kerjakan pada orang lain. Makanya Anda menerima keselamatan di dalam diri Anda, ada kemampuan untuk menolong orang lain menemukan keselamatan. Anda menerima penghiburan, di dalam Anda ada kemampuan untuk menghibur orang lain. Begitulah cara Tuhan bekerja. Saya nggak tahu apakah ini otak neoplatonisme, tapi dalam pelajaran teologi ada pelajaran teologi yang namanya adalah divine simplicity. Divine simplicity itu berkata bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Cara kerjanya bisa berubah, tapi dia tidak pernah berubah. Dan cara kerja tidak berubah adalah waktu dia menyentuh seseorang, orang yang dia sentuh punya kemampuan untuk menyentuh orang lain dengan kapasitas yang sama. Tapi kita nggak suka hal tersebut. Makanya sphere of influence yang kita terima, sudah menerima kemampuan dari Allah, itu punya pengaruh. Karena Anda punya kemampuan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, saya tidak setuju pembahasan yang berkata ini, Tuhan kasih karunia pada kita cuma-cuma, terserah kita mau bikin apa. Saya nggak setuju. Sebab, menerima kasih karunia. Kita fokus pada si penerima atau kita fokus kepada si pemberi. Kalau fokus pada si pemberi, dia enggak nuntut apa-apa. Dia enggak nuntut kamu harus buat baik buat dia. Dia enggak nuntut. Kalau dia berkati kamu, dia enggak nuntut kamu memberkati dia. Tuhan bukan penuntut kan? Nama penuntut itu diberikan kepada iblis. Artinya iblis itu dia penuntut memang. Dia suka menuntut. Itu adalah penuduh kan bahasanya. Nah, tapi ini yang kita harus ketahui bahwa di pihak penerima bagaimanapun ada obligasi untuk melakukan apa yang kita terima terhadap orang lain, kan begitu. Dan pihak pemberi dia tidak usah bikin apa-apa. Tapi yang menerima, apakah Yesus mengerti hal ini bakal jadi kacau? Oh iya. Makanya pernah tahu cerita Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Benar? Bagaimana model itu? Jadi gini. Orang kusta kan harus ada di luar kota kan. Yesus dalam perjalanan dia udah ditolak dari Galilea, dia mau pergi ke Yerusalem untuk mati di salib kan. Di tengah jalan dia ketemu 10 orang kusta. Guru, tolonglah kami.
Yesus dengan cepat berkata kepada mereka, tunjukkan dirimu pada imam. So by the time they walk toward the priest, dalam waktu jalan, semuanya sembuh. Berapa orang yang sembuh? 10 orang yang sembuh. Terus kemudian 10 orang sembuh ini cuma satu yang balik. Dia kali sudah peduli soal obligasi ini, dia tidak tanya. Cuma satu, apa-apa. Ini enggak tuh. Dia tanya, kan bukan katanya 10 orang yang disembuhkan. Mana yang 9? Kenapa Yesus tanya mana yang 9? Berarti dia meminta pertanggungjawaban dari apa yang mereka terima kan? Bukan 10 orang tadi disembuhkan. Kenapa yang balik cuma 9? Cuma satu, yang 9 kemana? Dan yang satu ini orang Samaria lagi. Berarti menunjukkan bahwa dari pihak penerima ada obligasi. Itu dia. Nah, obligasi itu adalah bagian kita untuk menjalankan apa? Fungsi pengaruh kita. Makanya ketahui fungsi pengaruh. Kalau saya tanya pada saudara, apa fungsi pengaruh? Di mana titik kamu berpengaruh? Oh, I'm a dancer. Oh, good. Good. In the Bible, there's a dancing, Raja Daud menari, walaupun kita nggak tahu cara narinya kayak apa. Here dancing, ya. Oh, kamu apa? Oh, saya penyanyi. Alright. What do you do with that? Nah, semua titik-titik pengaruh ini banyak hal yang, tapi ada hal yang lain, manajerial yang bagus. Dia bukan cuma sekedar penyanyi, dia manajerial yang bagus. Dia bisa ngatur lagu yang diciptakan, memasarkannya, ada kemampuan itu, semuanya ada. Ability kita, kalau hanya tinggal sebagai ability, tidak dipertajam mencapai skillful, itu tidak akan ada pengaruhnya. Karena kita bilang, orang yang skillful tidak duduk di orang biasa. Orang yang punya karunia, yang mempertajam karunia, mereka duduk di sekitar raja-raja. Ya. Karena karunia saya sudah ada di tempat yang tidak semua orang bisa ada. Ya, tapi it doesn't matter buat saya. Itu karunia saya. Saya bisa ada di tempat yang paling kecil yang orang tidak bisa datang. Tapi sudah ada di tempat yang paling tinggi yang orang tidak bisa datang. It doesn't matter buat saya. Itu karunia saya. Yang bawa saya karunia saya. Nah, bagian saya, tanggung jawab saya, I have to sharpen. Saya harus menajamkannya, membuatnya menjadi sesuatu yang mempengaruhi orang lain lebih kuat lagi. Ya. Kalau orang dulu sama saya selama 2 jam, tidak mungkin saya tidak mengajarkan sesuatu buat dia. Karena itu karunia saya, itu di darah saya, di nafas saya, tidak mungkin. Biar saya ketemu orang yang lebih tua dari saya ngajar juga. Saya mengajar apa aja, kalau dia ahli teologi, saya ajar dia bagaimana buka durian tanpa rasa sakit misalnya. Rencananya enggak, I want to teach anything. Tapi itu karunia saya. Baik. Nah, kita sebenarnya punya passion untuk menemukan hal tersebut. Sebab di daerah ini penting. Sekarang, jangan lupa pekerjaan. Pekerjaan, marketplace adalah tempat yang, saya menggunakan kata ini ya, tempat yang paling reaktif, tempat yang paling reseptif, tempat di mana kita benar-benar dapat menjadi diri kita, tapi memberikan influence pada orang secara berkala. Artinya, karena itu tempat pekerjaan, Anda tidak ketemu dia cuma 15 menit kan? Anda tidak ketemu dia cuma 1-2 jam kan? Anda ketemu dia more likely for a week. Mungkin cuma istirahat weekend, and then Monday to Friday, kamu ketemu mereka, and then you have the whole week. What do you do? See, kalau kamu nggak sadar identitasmu, kamu nggak sadar apa yang Tuhan percayakan kepada kamu, you will have wasted this time that God has given you. Padahal itu adalah waktu yang terbaik, kamu kemudian mulai mengeluarkan kemampuanmu. Nyatakan kepada mereka. Dan kan kamu tahu, kemampuanmu nggak datang dari dirimu kan? Siapa yang berikan kemampuan itu? Tuhan, bukan kita kok. Kamu jago nyanyi, Tuhan yang kasih. Kamu bisa ngajar, Tuhan yang kasih. Bahkan kamu memimpin, Tuhan yang kasih. Ya. Saya tidak pernah jadi ambisi milih apa yang saya miliki sekarang ini. Tidak pernah. Ya mungkin sedikit ambisi bisa membuat saya lebih tinggi, tapi enggak lah. Tapi kan tidak perlu. Saya, apa yang dipercayakan kepada saya, itu yang saya jalankan. Semua yang saya jalankan, selalu, ini tidak bercanda, dimanapun saya ditaruh, saya pasti jadi pemimpin.
Karena memang karunia motivasi saya adalah memimpin. Ya makanya tes karunia lah, uji karunia lah. Ketahui, saya tidak pasti mana jadi pemimpin, udah pasti. Kemana saya pergi? Saya sudah ganti organisasi beberapa kali. Iya, saya datang di gereja di mana istri saya di situ. Begitu saya datang, 1 bulan kemudian langsung jadi gembala. Gembalanya jadi itu bahasa Jawa bilang kewok. Gue bilang, kalau Bang Jo ngajar kayaknya jemaat lebih mengerti. Udah mulai sekarang Bang Jo ngajar. Jadi gembala. Jadi saya tahun 97 gembala resmi GBI, pendeta penuh. Saya tidak pernah jadi PDT, jadi PDM. Karunia saya membawa saya langsung jadi PDT, selesai. Itu tidak usah diikuti. Sekarang ujian lah kau 5 tahun kemudian, 10 tahun. Lewati lah itu, tidak apa-apa. Tapi menurut saya, ada karunia yang bisa bawa kita sejauh itu. Kalau saya tidak kelola karunia saya, mungkin jadi guru les kali, les teologi. Siapa tahu nanti itu laku, I don't know, but iya, ada seorang dia sekarang jadi gembala, tapi dia seorang pengusaha yang kaya raya. Orang ini waktu dia dijamur itu dia bayar perpuluhan nggak ke depan, dia bayar perpuluhan ke belakang. Jadi dia bertobat, semua perpuluhan yang dia berikan pada Tuhan, dia bayar semua sampai bangun gereja dan semuanya. This is the most powerful man. Tapi itu Pak, kalau dia ketemu saya, Bang Jo, coba jelaskan dulu ini buat saya. Ya, les teologi lah. Ya, coba beda. Gajinya les teologi yang saya buat beda sama yang lain. Beda. Ya, dia kasih saya uang permen, tapi bisa satu truk permen, misalnya. Logiknya. Tapi saya tidak berkata bahwa itu adalah hal yang salah. Yang saya katakan adalah, kalau saya cuma buat itu kan saya bersalah. Padahal saya punya tujuan adalah membangun satu umat. Saya ingin membangun satu umat yang layak di akhir zaman ini. Nah itu. Jadi, influence saudara. Saya nggak tahu influence saudara. Nah, datanglah kepada pemimpinmu. Tolong cerita pada saya tentang karunia. Dia akan ajarkan bagaimana karunia buat kita. Siapa yang belum tahu karunia ini? Itu bahaya. Ketahui, itu bisa membuat saudara betul-betul meroket melakukannya. Atau Anda harus ganti profesi. That's the best or the bad things about that. Tapi at least waktu kamu mulai mengerjakan dengan karunia ini saya pelajari, Anda puas melakukannya. Puas. Ya. Saya telah mengajar tanpa bayaran thousands of times. In any circumstances saya telah mengajar bahan-bahan yang orang pakai kalau mereka mengajar, orang harus bayar mereka jutaan rupiah. Saya mengajar for free. Upaya kepuasan. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah ini. Cara memerintah adalah you create system dan create atmosphere. Itu create system dan create atmosphere. Semua orang yang punya pengaruh menciptakan atmosfer. Saya kasih contoh. Ada seorang pendeta yang terkenal namanya Roni Daud Simeon. Nama lengkapnya adalah Roni Rigora Sunito. Bapak ini saya sudah pergi di semua gereja yang dia gembalakan. Dia meninggalkan budaya. Karena itu yang namanya influence. Itu yang namanya pengaruh. Budaya apa yang dia tunjukkan? Budaya keakraban, budaya sukacita, budaya di mana orang bisa saling bumping each other, ketawa bersama, nggak ada sungkanisme, nggak ada jaim-jaim, nggak ada. Dia sudah pergi ke semua tempatnya. Lombok, dia baru di Lombok. David masih kecil, terus itu lagi makan terus Frankie si Hombing minum bir. Kenapa Frankie minum bir? Masih kan dia ceritanya. Langsung Roni datang ke saya. Kita udah bilang sama ini bahwa kalau orang minum bir dia masuk neraka. Jadi bisa dibayangkan shocknya dia. Tapi lihat nggak? Dia punya pengaruh dari anaknya, cara hidup mereka. Coba semua namanya Pak Roni. They're beautiful. Kalau orang Abang ini cookies pisang. Karena apa? Mereka dapat impartasi, influence dari orang tuanya. Iya, itu menyenangkan sekali. Di sesi-sesinya Pak Roni menyenangkan sekali.
Pengajar yang menyenangkan, lugas, orang bahagia mendengarkannya. Habis dari sesi ini semua keluar senyum. Kalau di sesi saya keluar, aduh, mikir. Tapi logik yang saya mau bilang adalah, kalau Anda create atmosphere, itu akan dengan mudah Anda create sistem. Lalu sistem. Arti sistem apa sih? Sistem itu adalah keterpaduan beberapa aspek yang menjadi satu untuk mencapai tujuan. Itu kan tujuan. Sistem itu keterpaduan. Jadi arti sistem itu adalah terpadu. Anda bisa memadukan. Berarti kalau kita bahas dalam kehidupan sehari-hari, system is ability to relate things to achieve the purpose. Ability to relate things. Kamu bisa menghubungkan sesuatu. Nah, bagaimana kamu mau hubungkan? Ada banyak orang pintar bangun sistem pekerjaan, tapi dia bisa bangun hubungan. Padahal kunci pekerjaan yang baik, hubungan sama orang-orang yang mengerjakannya. Jadi kalau kamu create sistem, kamu harus menciptakan atmosfer hubungan yang baik. Iya kan? Kamu bangun sistem kepemimpinan, harus ada hubungan yang kuat dengan orang yang kamu pimpin. Dan kamu sendiri terisolasi jauh dari mereka, mereka kemudian sibuk mengerjakan apa yang kamu minta mereka kerjakan, tapi kamu gak ada hubungan sama mereka. Nah, saya yakin sekali bahwa pemerintahan kita akan ada pada create system. Tidak banyak orang gereja berani melakukannya. Karena kita main dalam gereja. Kalau Anda di marketplace, Anda bisa mengatur sistem. Sistem penerimaan karyawan. Create system. Sistem keputusan. Sistem. Kamu ciptakan semuanya. Iya kan? Misalnya sistem jangan datang terlambat. Karena memang kan diajar toh, bahwa kalau kamu mau sukses, jangan tepat waktu. Selalu sebelum waktu kan. Kalau datang tepat waktu, terlambat. Jadi kita datang sebelum waktu dimulai, kita sudah ada, berpikir bersama mereka. You can create system by exemplified life. Kamu bisa ciptakan sistem hanya dengan apa? Teladan kehidupan. Banyak hal yang saya jadikan sistem dalam kehidupan saya, itu karena saya lihat teladan ayah saya. Simpel sekali. Misalnya kalau orang tanya, kenapa di rumah kita, di rumah saya sampai sekarang ini, kebenaran lebih penting daripada apa kata saya. Jadi biar saya ngomong, tapi itu bukan kebenaran, anak saya berkata, sorry dad, we can't follow that. Titik, selesai. Saya nggak bisa bilang apa-apa mengenai hal tersebut. Karena kami sudah membangun sebuah sistem. Anak saya bisa membantah saya, bisa. Saya ciptakan sistem pendidikan di mana mereka bisa berkata tidak kepada kami. Misalnya saya bilang, kita mau buat ini. Mereka bisa berkata tidak deh. Tapi, apa yang mereka sampaikan harusnya lebih baik daripada apa yang saya sodorkan. Kalau kamu cuma membantah tapi tidak memberikan sesuatu yang lebih baik, saya gilas. Iya. Tapi kalau mereka lebih baik, saya akan berkata, let's follow. What's your opinion? Let's do that. Let's do what is your mind. Let's do it. Oke, mari kita buat. Karena kita sudah janji kan bahwa pemikiran yang terbaik yang harus kita laksanakan. Tapi orang tua sekarang nggak mau kayak gitu. Kenapa saya buka ruang seperti itu? Karena saya mau create sistem. Ke depan anak-anak saya tidak memaksakan kehendak pada orang yang ada di bawahnya. Itu semua adalah bagian daripada create system. Dan caranya terbaik create system adalah exemplify. Kamu yang ada di depan. Kalau kamu bilang kantor harus bersih, kamu harus membersih dong. Kalau kamu meludah sembarangan, gimana coba? Those things, ya kan? Hal-hal tersebut sebenarnya adalah ada di jangkauan kita. Jadi kalau ditanya, siapa yang kita perintah? Salah. Harusnya apa yang kita perintah? Ada 3 hal yang saya tawarkan kepada saudara. Yang pertama adalah, yang kedua adalah sphere of influence, yang ketiga adalah sistem, dan kemudian atmosfer. Atmosfer itu penting sekali. Ya. Ya. Makanya di atmosfernya kalian di GRC itu pasti ada masalah. Saya tahu ada yang punya masalah. Tapi it's easy to solve because you guys are happy, you guys are good, you guys are enjoy things. Kamu akan berkata tanpa takut, kamu akan menyampaikan ide tanpa takut untuk ditolak. Kamu akan melakukannya karena kamu sadar itu adalah cara terbaik untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar. Kalau kamu suka cita terus, orang lebih gampang dengan kamu nggak? Dengan orang yang duka cita terus. Ya, benar J. John. Apa namanya adalah
pendeta J. John dari Inggris. Kalau kamu ada di jalan, kemudian kamu tidak tahu pergi kemana, di situ ada 3 orang, 1 masih hidup, 2 sudah mati. Kamu tanya yang mana? Yang hidup kamu tanya. Berarti things in life always better than things who are dying, kan pastilah. Jadi makanya kamu harus hidup memang excited in what you do. Kenapa orang mau bertanya pada saya tentang kerajaan? Kan saya sudah mengkhotbahkannya 1 tahun lamanya. Saya bermimpi ke passion. Saya akan mempengaruhi orang apa yang ada pada saya. Why? Itu titik influence saya. Tuhan Yesus